Pada 21 Mei tahun 1998, Indonesia menyaksikan sebuah momen bersejarah yang mengubah arah perjalanan bangsa. Hari itu, dengan suara serak dan hati yang berat, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya setelah memimpin negeri ini selama lebih dari 3 dekade. Dalam video ini, kita akan mengungkap kisah di balik hari-hari terakhir Soeharto sebagai presiden, momen-momen tegang, dan keputusan-keputusan penting yang mengakhiri era Orde Baru. Apa yang terjadi pada hari itu? Bagaimana Soeharto mengakhiri masa pemerintahannya? Simak kisah lengkapnya dalam video ini. Kita masih teringat, seperti yang terjadi di Peru hari ini, darah di bumi Indonesia tumpah. Dengan suara serak gemetar, Pak Harto berkata, "Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Hitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei tahun 1998. Kata-kata itu terdengar seperti belati yang menghujam jantung, mencabik-cabik martabat sosok yang telah memimpin Indonesia selama 32 tahun. Usai berpidato, Pak Harto menyaksikan pengambilan sumpah jabatan B.J. Habibie. Serah terima jabatan dilakukan dalam suasana tegang. "Saya akan melaksanakan kewajiban konstitusi," ucap B.J. Habibie, yang diikuti dengan musik. Ketika semua selesai, Pak Harto menuju ruang Jepara dengan langkah yang berat. Ia bahkan memilih jalan memutar agar tidak memotong langkah B.J. Habibie yang hendak bersalaman dengan para tamu undangan. Ia berpamitan dengan pimpinan MPR, kemudian menggamit lengan Siti Atika, anak sulungnya. Saat menuruni anak tangga istana, Pak Harto sempat menyunggingkan senyum pada beberapa orang yang ada di sekitarnya. Meskipun ketat, kehidupan Pak Harto tak menjadi lebih baik setelah lengser. Ia mengurung diri di Cendana, sangat membatasi kedatangan petinggi militer dan kerabat keluarga besar Cendana, serta menutup diri dari dunia luar. Simbol yang ada di sana justru menambah ketegangan, seolah-olah mereka akan ditunggangi kemarahan publik yang belum mereda. Demonstran yang menuduh Pak Harto melakukan korupsi masih sering membanjiri gerbang rumah keluarga Cendana. Karena itu, sekitar 2 bulan pasca lengser, Pak Harto mengumpulkan keluarga besarnya di Puri Retno Anyar, Banten, yang terletak di tepi pantai, yang sesekali diguncang ombak besar. Di sana, Pak Harto mengakui bahwa semua ini adalah konsekuensi dari keputusannya mundur dari jabatan presiden. Mundur bukan berarti hujatan berakhir, katanya. Justru, hujatan itu semakin meningkat. Namun, dia meminta anak-anak, menantu, dan cucunya untuk menerima keadaan dengan ikhlas. "Biarlah sejarah yang mencatat, dengan hati yang bersih, saya sudah memimpin dan memajukan negeri ini. Jika masih ada hujatan, mari diterima dengan ikhlas. Mudah-mudahan ini mengurangi beban saya di akhirat." Pak Harto juga mengingatkan mereka untuk mempertahankan kedudukan. Banyak yang harus dikorbankan, termasuk jiwa-jiwa muda yang harus ikut berjuang. "Kalian harus sabar, jangan dendam. Dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Dendam itu tidak akan membawa kebaikan. Kalau kalian balas dendam, itu pun belum tentu mereka terima. Yang ada hanya saling balas-membalas. Sampai kapan?" Pak Harto sudah naik kendaraan dan meninggalkan istana. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin jauh dan semakin banyak spekulasi yang berkembang mengenai perbedaan mereka. Pada Juli tahun 1998, tepat setelah lengser, banyak perdebatan mengenai peralihan kekuasaan yang terjadi. Dalam suatu pertemuan, Habibie mengatakan, "Saya butuh masukan, lengser ini harus dipahami dengan baik. Saya ingin tahu data-data yang detail, agar kita bisa belajar dari kesalahan." Namun, Pak Harto dengan bijaksana menanggapi, "Tidak mungkin kamu bertemu dengan saya, karena hal ini merugikan kita. Bukan hanya kita, bukan hanya Pak Harto dan Habibie, tapi bangsa Indonesia. Saya kenal Pak Harto, dan kerugiannya bukan karena saya, melainkan karena dia, yang adalah orang bijaksana, diprovokasi. Saya lebih tahu lapangan daripada Habibie," kata saya, penuh emosi. Pak Harto, "Yang benar saja. Saya juga manusia. Saya punya perasaan, kenapa saya tidak bisa bertemu?" Pak Harto menjawab, "Saya tahu kamu anak yang baik, tapi kamu harus tahu satu hal." Kemudian saya berkata, "Saya berdoa untuk kamu. Semoga selamat dan sukses menjalankan tugasmu." Setelah itu, saya mengucapkan terima kasih, dan saya pun menangis. Setelah mundur dari puncak kekuasaan, Pak Harto semakin religius. Tutut, anak perempuannya, pernah bercerita,
bahwa ayahnya rutin melaksanakan salat tahajud dan selalu menghadap kiblat, tidak masalah. Jika sedang sakit, beliau tetap menghadap kiblat, kata Tutut. Namun, Pak Harto tetap bersikukuh untuk salat dengan menghadap kiblat. Tutut bahkan meminta adiknya, Sigit Haryojudanto, untuk memutar kasur ayah mereka agar menghadap kiblat. Sisi religius Pak Harto juga tercermin dalam kisah yang dibagikan oleh Quraisy Shihab. Setahun setelah tidak lagi menjabat, Pak Harto sempat dirawat di rumah sakit. Kesehatannya semakin menurun dari hari ke hari. "Pak, jangan hanya diam saja," kata Mbak Tutut yang memberitahunya. "Tidak usah Bapak marah kepada saya." Setelah berjuang melawan penyakitnya selama 9 tahun, akhirnya Pak Harto kembali kepada Sang Maha Pencipta pada 27 Januari tahun 2008, pukul 13.10 WIB. Pak Harto wafat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan. Sesuai dengan pesannya, jenazahnya disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka Cendana. Esok harinya, jenazah Pak Harto diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Solo pada pukul 10 pagi, untuk kemudian dimakamkan di Astana Giribangun, Karanganyar. Upacara pemakaman dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 27 Januari tahun 2008. Bangsa Indonesia berduka, meskipun pemerintahan Pak Harto tidaklah tanpa celah. Kontribusinya terhadap kemajuan bangsa Indonesia tidak dapat dipungkiri.